Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengarkan apa yang Anda katakan, tampaknya Anda terlalu lemah. Maka saya akan menang. Bagaimanapun di masa lalu, dunia sensi tidak pernah takut pada Taisu. Jika Anda tidak takut, sekarang bertarunglah jika Anda mau. Lagi pula, sebagai pejuang sensi, saya tidak pernah merasa takut. Tidak masalah siapa saja Raja Taisu sekarang. Karena ini bukan suatu kondisi. Xiaoyan dengan tegas menolak apa yang disebut saling menguntungkan Su Qiantai. Dan Xiaoyan juga mengabaikan kekuatan Su Qiantai. Karena sekarang, Taisu tidak ada hubungannya dengan apa yang dia katakan. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan sensi untuk mengambil kembali tahtanya. Hal ini memang bagus, seperti mimpi bodoh di siang hari. Apakah Anda peduli dengan semua makhluk hidup? Bukankah Anda juga seharusnya melihatnya juga, bahwa invasi ini tidak sesederhana itu? Jika itu hanya kekuatan Taisu, beraninya mereka menyerang sensi, kata Su Qiantai dengan dingin. Pernahkah Anda memikirkannya? Taisu menyerang sensi sekali, namun gagal, dan Taisu juga akan berada dalam bahaya kehancuran, karena tidak ada sumber kekuatan yang kuat. Sebagai pendukung perseteruan yang dilakukan oleh Taisu, maka semuanya akan hilang mulai sekarang. Xiaoyan terus mencibir. Taisu masih bisa berdiri sampai sekarang. Ini bukan hanya keberuntungan. Mungkinkah Yang Mulia tidak memahami kebenaran ini? Monster tua seperti Su Qiantai, bagaimana ini bisa menjadi keberadaan yang murni? Dia berada di sungai waktu yang abadi, dan dia juga melihat begitu banyak bunga bermekaran dan layu. Entah itu reinkarnasi atau menjadi raja, atau melihat terlalu banyak kehilangan. Jadi dalam menghadapi Xiaoyan yang percaya diri, dia berkata dengan tenang dalam sekejap. Jadi keunggulan kembali ke pihaknya. Dan ini bahkan lebih mengancam bagi Xiaoyan. Dia juga seolah-olah memberitahu Xiaoyan bahwa Taisu tidak bertarung sendirian. Namun ada kekuatan lain yang terlibat. Anda harus melihat kehancuran besar-besaran dengan mata kepala Anda sendiri. Jika Anda tidak ingin dunia sensi menjadi dunia tanpa batas berikutnya, saya harap Yang Mulia berpikir 2 kali. Pada saat ini, kata-kata Su Qiantai terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan tidak memahami ancaman seperti itu? Hanya saja Xiaoyan sama sekali tidak panik. Karena Xiaoyan juga tahu bahwa dunia sensi tidak pernah takut pada dunia Taisu. Tujuan dari Yang Mulia Tuan Jahat bereinkarnasi bukanlah untuk melawan Taisu. Jadi apa yang dikatakan Su Qiantai terlalu kosong. Karena bagaimana mungkin orang kuat yang mampu berdiri di puncak dunia seperti itu akan diizinkan masuki permainan dengan tubuhnya sendiri. Su Qiantai, Anda memiliki semangat yang besar karena Anda sangat percaya diri. Kalau begitu, mari kita bertemu di medan perang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak ingin terus menunggu Su Qiantai berbicara. Jadi sosok birunya langsung menghilang dari platform batu, dan hanya Su Qiantai yang tersisa sendirian di alam dewa kekacauan. Namun kepergiannya yang tiba-tiba juga merupakan rencana Xiaoyan. Lagi pula, untuk berbicara dengan monster tua seperti Su Qiantai, dia tidak terlalu banyak berbicara. Bagaimanapun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, itu terlalu mudah terekspos. Jadi Xiaoyan perlu merespon singkat dan mendominasi. Karena dengan cara ini itu akan membuat Su Qiantai banyak memikirkannya. Adapun apa yang diinginkan Xiaoyan adalah membuat Su Qiantai tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Tentu saja, dia harus memiliki suatu hal yang bisa menghalangi auranya. Karena hal ini lebih dibutuhkan saat ini. Bagaimanapun, teknologi stick di dunia Taisu telah mencapai puncaknya. Meski arah perkembangannya aneh, namun memang luar biasa dalam banyak aspek. Menilai dari fakta bahwa posisi Xiaoyan dapat dikunci melalui slip giok pil racun.
Ini sudah cukup untuk membuktikan. Jadi setelah Xiaoyan keluar dari alam dewa kekacauan, Xiaoyan segera mengirimkan pil tubuh dewa iblis kedua, yang telah berhasil dia sempurnakan melalui token khusus Suyu. Kemudian Xiaoyan bertanya kepada nomor 1 lagi, dan menyerahkannya kepada Qi. Tidak lama kemudian di antara batu giok Suyu, nomor 7 juga mengirimkan barang-barang ke dalamnya. Setelah pikiran Xiaoyan tergerak, dia mengeluarkan kotak yang sangat indah. Setelah Xiaoyan membuka kotak itu, sebenarnya ada 2 hal di dalamnya, dan sebuah adalah liontin batu giok dan sebuah jimat. Liontin giok ini disebut Yin Yu perlu dirangsang oleh sumber energi, sehingga dapat menyembunyikan aura. Adapun jimat itu adalah lubang ruang kosong. Jika Anda membakar jimat itu dengan darah Anda, maka Anda bisa mendapatkan ruang kosong yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sebagai pengganti cincin ruang. Dan itu lebih nyaman untuk dibawa. Meskipun jimat ini memiliki ruang, tapi hal yang paling penting adalah ruang ini mengikuti jiwa bukan tubuh. Sekalipun tubuh Anda hancur, ruang ini akan tetap ada bersama jiwa Anda. Setelah Xiaoyan mengetahui fungsi dari harta karun ini, Xiaoyan mengangkat tangannya dan melihat beberapa cincin ruang di tangannya. Jika dia bisa langsung berkomunikasi dengan ruang kosong, tentu saja ini jauh lebih sederhana. 7. Seperti orang yang agak menarik. Meskipun saya telah menyempurnakan ramuan tubuh dewa iblis, tapi pertukaran sebelumnya dengan pil dan resep penawar racun. Saya belum menyelesaikannya, tapi sekarang selain liontin giok yang dapat menyembunyikan aura saya, dia juga memberi saya jimat ruang kosong dengan tambahan ini. Sepertinya dia ingin memaksa saya untuk berhutang budi. Bagaimanapun tidak ada makanan di dunia ini yang gratis. Karena dia melakukan ini, dia mungkin memiliki tujuannya sendiri. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia juga tersenyum pahit. Karena dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli apa tujuan pihak lain, dia juga perlu memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya, karena semuanya telah terkirim. Dia tidak harus bersikap sopan. Setelah Xiaoyan meneteskan darahnya sendiri ke jimat itu, tiba-tiba jimat ruang kosong itu mulai terbakar. Kemudian semuanya menjadi jelas. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasa bahwa dia terhubung dengan suatu ruang. Setelah Xiaoyan melihatnya dengan hati-hati, dia segera mengangkat tangannya. Kemudian sebuah retakan di kehampaan muncul di hadapan Xiaoyan. Dan Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan ruang di dalamnya. Pada saat ini, Xiaoyan masih menyelidikinya dengan cermat. Setelah memastikan keamanannya, Xiaoyan memasukkan beberapa hal yang tidak penting ke dalam ruang kosong. Tapi karena Xiaoyan masih belum terlalu yakin, tidak semua cincin dilemparkan ke dalamnya. Bagaimanapun hampir dapat dipastikan bahwa di alam kekacauan di antara 8 orang ini dan termasuk nomor 1, tidak ada yang bisa disebut teman di sini, karena mereka memiliki beberapa kepentingannya bersama. Jadi tidak peduli nomor 7 atau 6, semuanya sama, dan Xiaoyan tidak dapat mempercayai mereka. Sepertinya saya masih memiliki waktu dalam perjalanan ini. Jadi sebaiknya saya mencoba untuk menyempurnakan pil tubuh dewa iblis terlebih dahulu. Bagaimanapun jika saya menelan ramuan ini, meskipun saya berada di keabadian kaisar, tapi saya akan memiliki kekuatan aturan yang hanya bisa dikendalikan oleh keabadian para dewa. Lagi pula, bahan obat terpenting untuk memurnikannya adalah esensi dewa asli. Sekarang tubuh dewa asli telah mencapai dewa asli alam leluhur. Jika saya mendapat bantuan ramuan ini, maka saya akan memiliki kekuatan keabadian para dewa. Lagi pula, untuk saat ini, saya harus bisa menggandakan kekuatan tempur saya dalam waktu singkat. Bagaimanapun bahan obat yang ditanam di Taman Lingpu sudah cukup. Hanya saja esensi darah abadi dewa ini adalah hal yang merepotkan. Saya ingin tahu, apakah sekte boneka dewa ini memiliki orang kuat di keabadian para dewa, sehingga saya bisa mengambil beberapa yang terbaik di antara mereka. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga sedikit bersemangat. Pada saat ini, di belakang kompas Xiaoyan, segerombolan besar nyamuk iblis terus mengejar.
Di samping itu, ada juga banyak orang kuat yang tertarik aroma obat Xiaoyan. Saat kompas Xiaoyan melewati sebuah bintang, bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya bahwa ada salah satu aura keabadian para dewa keluar, kemudian meledak dari bintang-bintang tersebut. Hal itu membuat bintang ini seakan bergetar. Ini adalah nafas dari dewa asli. Sebuah suara rendah dan kuno keluar bayangan hitam besar. Kemudian sebuah sayap keluar dari tubuhnya, bahkan hanya dengan getaran. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan mengejar kompas Xiaoyan yang melarikan diri dengan kecepatan sangat tinggi. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang baru saja akan mulai memurnikan ramuan mengerutkan kening. Secara alami, dia juga dapat merasakan aura seseorang yang mengejarnya dari belakang. Bahkan hanya dengan auranya itu membuat Xiaoyan terdiam, karena aura ini tidak biasa. Apakah itu binatang buas? Nafas ini sangat kuat, gumam Xiaoyan sambil menyipitkan alisnya sedikit. Bagaimanapun kecepatan sosok ini juga sangat cepat. Dengan kecepatan ini tidak butuh waktu lama untuk mengejar Xiaoyan. Tapi Xiaoyan sekarang menyembunyikan batu giok. Karena ini juga saatnya bagi Xiaoyan untuk mencoba liontin giok dan melihat cara kerjanya. Namun saat sumber energi Xiaoyan mengalir ke dalam liontin giok, semua auranya juga langsung menghilang begitu saja dan hanya aroma obat yang terus keluar. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya tidak berhenti merilisnya. Lagi pula, bagi sekelompok nyamuk iblis di belakangnya, ini adalah hadiah Xiaoyan untuk sekte boneka dewa. Jika Xiaoyan bisa memancing binatang buas dan mengejarnya sampai ke sekte boneka dewa, secara alami itu akan lebih baik. Jadi kecepatan Xiaoyan tidak terlalu cepat, meskipun Xiaoyan bisa mempercepat. Tapi dia membutuhkan banyak iblis untuk terus mengikutinya, untuk menghancurkan sekte boneka dewa. Tentu saja, ada lebih banyak tangan dan lebih banyak usaha akan jauh lebih baik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.